Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab. Pada siang hari ini kita akan coba mereview debat ya antara Fatimah Sakdiah ya, seorang murtadin yang akan membantah gitu kesaksian masuk Islam ya atau mualaf ya, yang bernama Natalia Iriani yang diupload tanggal 12 Agustus 2020 dari channel Fatimah Sakdiah sendiri, berjudul Benarkah Yesus Menuntun Natalia Iriani Memeluk Islam. Nanti Muslim Menjawab akan coba membuat semacam penguatan-penguatan ke Natalia Iriani gitu ya, atau memberikan semacam tanggapan-tanggapan di sela-sela mereka memberi komentar ya. Mari kita dengarkan dulu ya bagaimana penyampaian dari Fatimah Sakdiah. Salam damai sejahtera, puji Tuhan. Kali ini saya diberi kesempatan kembali untuk menanggapi saudari kita yang mualaf yang katanya memeluk Islam itu karena Yesus gitu ya. Saudari Natalia Iriani mengaku bahwa Yesuslah yang menuntun dia menjadi mualaf. Mari kita simak dulu alasannya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Iriani, saya mualaf. Dulu saya masuk Islam bukan karena Al-Quran, tapi karena Injil. Saya nggak pernah baca buku tentang Islam. Saya juga nggak pernah nonton acara-acara Islam atau ceramah-ceramah ustadz. Apalagi tentang perbandingan agama itu saya nggak pernah belajar itu. Bahkan bisa dibilang saya tuh paling gak suka sama Islam. Seperti dengar azan aja nih kuping rasanya tuh udah panas. Lagi anak-anak nonton terus tiba-tiba ada tayangan azan, aku tuh langsung ambil remote, TV-nya aku matiin. Kalau lagi ada acara ceramah ustadz, tayangan-tayangan Islam, aku juga gak pernah mau dengerin itu. Pokoknya ya intinya Islam itu benar-benar harus aku hindarin. Orang tua juga sudah mendoktrin kalau Islam itu bukan agama yang benar. Pokoknya no Islam. Bahkan keluarga juga udah wanti-wanti saya untuk jangan jadi seperti kakak saya yang deket dengan orang Islam, menikah dan menjadi mualaf. Saya ingin mengutip beberapa ayat yang membuat saya berpikir, Yesus itu Tuhan apa utusan? Ini yang pertama saya lihat di Markus pasal 12 ayat 29. Jadi gini ya, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Yesus berkata Tuhan Allah kita, artinya Allah Tuhan kita. Kita ya termasuk yang mengucapkan, yaitu Yesus. Dan Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29 juga dikuatkan tentang keesahan Tuhan di Ulangan 4 ayat 35 yang berbunyi, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi gak ada yang lain kecuali Allah. Ya, kita sudah simak ya teman-teman ya, bahwa kesaksiannya mengatakan dari surat Markus 12 ayat 29 dan juga Ulangan 4 ayat 35. Dua ayat inilah yang membuat saudari kita tertarik kepada Islam sehingga meninggalkan kekristenannya, seperti itu ya kesaksiannya ya. Karena menganggap bahwa Yesuslah yang menuntun dia menjadi seorang Islam, seperti itu ya. Nanti kita akan cross check ya teman-teman ya, dua ayat yang diandalkan untuk saudari kita menjadi mualaf ya. Dan tadi kita juga simak bahwa kesaksiannya dia terlahir sebagai seorang Kristen yang taat, dan dia dulu katanya juga benci kepada Islam, bahkan sampai kalau ada azan aja dia matiin TV gitu ya. Itu sebenarnya kalau menurut saya kalau azan matiin TV itu
logika kita itu berarti dia menghormati begitu. Ya bukan benci. Kalau benci pasti dia malah justru gedein suaranya, suara TV-nya digedein biar nggak kedengaran azannya seperti itu. Entahlah mungkin lidahnya dia kepleset atau bagaimana kita nggak tahu ya. Yang ya mudah-mudahan itu bukan rekayasa dia ya, tapi Ini kan jelas logika dia udah mulai nggak jelas, nggak bener ya. Natalia bilang kalau saya dengar ceramah di TV, saya nggak suka. Kalau saya dengar azan di TV, saya tidak suka, maka saya mematikan. Nah, logika daripada si Fatimah Sa'diyah seolah-olah kalau dengar azan di luar gitu dan Natalia sedang nonton TV, kenapa harus dimatikan TV-nya? Kan gitu. Harusnya TV-nya dikencengkan. Dari sini kita jelas ya IQ daripada Fatimah Sa'diyah ini low juga, ini nggak paham apa yang dimaksud oleh si Natalia itu. Natalia bilang kalau dia mendengarkan ceramah di TV, kalau dia mendengarkan azan di TV, maka TV-nya itu dimatikan. Sebagai tanda tidak suka dia kepada Islam. Waktu itu ketika dia masih Kristen. Pandangan daripada si Fatimah Sa'diyah berbeda gitu ya. Seolah-olah kesannya kalau mendengarkan azan dan dia sedang nonton TV, kenapa harus dimatikan? Harusnya dikencengin aja kan gitu kalau dia tidak suka dengan azan supaya bersaing antara suara TV dengan suara azan. Dari sini kita jelas ya. Logika Fatimah Sa'diyah sudah jeblok ya. Tapi coba dulu ya, ini nggak esensial, ini baru contoh saja. kesaksian murninya dia begitu. Karena setiap kesaksian itu akan diperhitungkan dia bohong atau tidak. Tidak masalah, tapi setiap kita tidak boleh menghakimi bahwa dia bohong atau tidak seperti Ya, setiap kesaksian akan dihakimi, apalagi kalau kesaksiannya di publik ya. Sama juga dengan Fatimah Sa'diyah kan, akan bukan dihakimi sih, akan diberikan reaksi oleh publik. Kalau Anda membuat kesaksian di publik akan dikoreksi oleh publik karena Anda menggunakan media publik. Contoh Anda pernah mengatakan kan, saya masuk Islam, masuk Kristen itu gara-gara pacar saya yang security yang kan saya gunakan agar saya dimasukkan kerja kan, pacaran sama saya serius. Tetapi ketika saya mengatakan, ayo kita kawin, tapi dia tidak mau masuk Islam. Gitu. Itulah yang membuat saya itu gundah gulana lalu ketemu mimpi A, mimpi B, mimpi C kan gitu. Dalam kesaksian Anda yang lainnya Anda beda. Kenapa saya masuk Islam tuh begini loh. Saya tuh dulu belajar silat ini itu, pakai belajar ilmu dalam A B C D. Kok di sana begini begitu begini begitu. Akhirnya saya condong ke Kristen, di Kristen tuh begini begitu dan seterusnya. Ini dua kesaksian yang berbeda ya. Itu demikian. saudara-saudara kita yang menghakimi orang para murtadin ya. Teman-teman Islam kita banyak yang tidak terima kalau ada murtadin yang berlatar belakang daripada muslim. Kalau mau murtad nggak masalah, silakan murtadlah kan karena tidak ada paksaan dalam agama. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi jangan membuat kesaksian dengan berbohong atau membuat rugi pihak lain. Contoh misalkan, saya ini juara MTQ loh, nah, padahal dia bukan juara MTQ. Saya ini dulunya Muslim loh, padahal dia orang Kristen. Saya dulu pakai jilbab loh, tapi ternyata faktanya dia nggak pakai jilbab. Saya ini keturunan habaib loh, keturunan Rasulullah loh, tahunya tidak ada fakta yang membuat dia itu menunjukkan dia seorang habaib. Itu sudah permainan kan. Contoh lah, lihat ya, kalau kita ketik di YouTube itu, coba guru besar agama Islam Az-Zaitun, keturunan Rasulullah, enter. Akan ada itu, judulnya adalah Saifuddin Ibrahim. Kan, guru besar Al-Quran, Az-Zaitun, keturunan Rasulullah, murtad, memeluk, menerima Kristus. Ada, itu kan sebuah kebohongan publik sebenarnya. Kan, kayak kemarin lagi misalkan, anak buahnya A.A. Supena berkata, saya ini ustadz lu, lulusan IAIN, lulusan pesantren lu, mana? Tidak ada. Saya ini dulu ikut pesantren loh di Suryalaya, kan gitu. Pemiliknya adalah Yoga Sugama loh. Pemilik daripada Suryalaya itu pengasuhnya adalah Abah Anom, bukan Pak Yoga Sugama, kan gitu kan. Kan jelas sebuah kebohongan publik. Ya itu saya kira perlu saja. Silakan murtad, tapi jangan berbohong. Jangan juga membuat rugi orang gitu loh. Apalagi membuat rugi tokoh-tokoh kan. Di situ tokoh-tokoh yang dihormati oleh Islam ya, demikian. Muslim itu kayak nggak terima, semuanya dianggap bohong, tidak apa-apa.
Tapi kalau kita, itu kita serahkan sama Tuhan saja, dia bohong atau tidak, itu terserah. Biarkan Tuhan sendiri yang akan menyaksikan, dan Tuhan sendiri juga yang akan menghakimi, dan bukan kita, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan pernyataan saudari kita. Benarkah Yesus menuntun saudari Natalia Iriani memeluk Islam? Apakah Markus 12 ayat 29 alasan dia menjadi Islam? Sebenarnya Tuhan Allah yang dimaksud Alkitab itu siapa? Apakah Tuhan dalam Alkitab itu sama dengan sesembahannya orang Islam? Nah, ini harus kita selidiki ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa menelan begitu saja, karena begini, Alkitab disebarkan ke seluruh dunia itu dengan berbagai bahasa sesuai kaumnya ya. Jadi kalau kita memakai terjemahan LAI ya, terjemahan bahasa Indonesia, yang mengatakan seperti ini, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, seperti itu ya. Tapi LAI kenapa sih memakai terjemahan Tuhan? Apakah bahasa aslinya juga ada Tuhan? Gak ada. Gak ada sebutan Tuhan Allah, itu tidak ada. Oke. Dia mengatakan bahwa kitab LAI salah. LAI membuat kata Tuhan, kata Allah yang tidak sesuai dengan kitab awalnya. Ini menunjukkan kebodohan daripada Fatimah Sakdiah ya, yang jago olah tubuh ya, daripada olah akal gitu ya. Saya bilang tadi, kelamaan beliau ini kan dia bukan seorang penginjil. Dia juga bukan seorang yang mencari-cari Tuhannya ketika dia hidup sehingga dia menjadi seorang murtad. Dia mencari pekerjaan ke kota, ketemu cowoknya nggak mau diajak kawin ya, nggak mau pindah agama, lalu dia mengalah, pindah agama, ikutin cowoknya, kan gitu kan. Dari sini aja jelas dia tuh kelihatan bukan orang yang dalam tanda kutip ya, orang yang sophisticated ya, orang yang canggih gitu, orang yang mencari-cari, tapi orang yang dalam tanda kutip dipakai gitu. Dia murtad, lalu dia memiliki identitas gitu ya, yang mungkin sudah dicari di jejak gitu ya. Lama-lama juga beliau akan terbongkar siapa kan, sebagaimana si Lindsay Murtadin kan ketahuan. Sekarang dia nggak bisa berbicara banyak. Nanti pun ini akan dibongkar, ini siapa dia kan, apa betul dia tuh orang NII misalkan, dan seterusnya. Oke. Nah, dia mengatakan dalam LAI itu tidak ada, di dalam sumber aslinya itu ada kata-kata Allah. Mari kita bongkar ya. Ini kita buka LAI ya. Ini kitab ini kan ada LAI nih, namanya Bible Me ya, Bible Me atau LAI juga boleh, silakan ya. Itu sama. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Itu sudah ada. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kata-kata Allah itu ada pada kitab LAI. Oke, kata LAI itu tidak sesuai dengan sumber aslinya. Mari kita cek di sini. Nih, namanya Bible Hub ya. Bible Hub ini Bible yang betul-betul sumbernya. Ingat ya. Bible Hub ini kalau namanya Markus, namanya adalah Injil Perjanjian Baru, menggunakan bahasa apa? Bahasa Latin. Oke, nih baca. Membacanya sama dari kiri ke kanan ya, seperti kita membaca. Menjawab Yesus. Gitu kan? Nah, terkemuka adalah, dengarlah wahai Israel, the Lord God gitu ya, adalah Lord satu. Ini campuran nih. Nah, kalau bahasa anunya kan ya dengarlah wahai Bani Israel, kurios ya. Kurios berarti kan juragan atau sesembahan atau Tuhan juga boleh lah. Oh, nah kan Theos, bayangkan sudah kurios. Kurios ini memiliki dua kemungkinan ya. Bisa juragan, robi, bisa Tuhan juga bisa Tuhan juga bisa. Diperkuat lagi, oh katanya Theos atau Ho Theos. Ho Theos. Siapa Theos? Ya Theos ya Tuhan. Allah kan gitu kan? Ilahu kan Allah. Jadi gitu, jelas di sini di dalam kitab aslinya LAI tidak salah. LAI menyebutkan Tuhan, ini ada kurios. Nih, kurios. LAI menyebutkan Allah, ini ada Theos, kan gitu. Kalau Tuhan saja, kenapa kurios saja kan ya? Di sini kan kurios dan Theos, berarti apa? Tuhan, Allah kan gitu, demikian. Jadi klaim dia mengatakan bahwa dalam kitab asli tidak ada kata-kata Allah, salah, batal. Oke, mari kita coba sekarang. Tapi kan ini pakai bahasa Latin. Bagaimana kalau bahasa Hebrew?
sulit ditemukan ya kitab perjanjian baru menggunakan bahasa Hebrew. Nah, tapi kita bisa mencoba menjamah atau apa ya, mendekati bahasa Hebrew dengan bahasa yang serumpun itu bahasa Arab. Di bahasa Arabnya ya. Inna awala kullil waso ya hiya kan ya. Isma, ini sorry ya. Saya kurang begitu lengkap ya. Ini aja ya. Isma ya Israel. Isma itu dengarlah ya Israel. Isma dengarlah wahai Bani Israel. Ar-Rabbu. Nah, Ar-Rabbu itu berarti juragannya atau Tuhan, terserah juga. Ilahuna, ini ilahuna. Ada kan ilahuna? Ilahuna Rabbun wahid. Nah, ini. Jadi apa? Kata Allah itu ada ya, ada ini ilahu, Allah, Tuhan, ya kan? Rabbun wahid. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa klaim di dalam LAI kata-kata Allah tidak ada, tidak sesuai dengan kitab aslinya, ini kitabnya ada, ya. Ada kurios, ada hoteos. Lengkap. Kurios, hoteos. Jelas. Kurios saja cenderung bisa tuan, bisa sir gitu, pak juga bisa, juragan juga bisa. Tapi kalau kurios, hoteos jelas ya Tuhan, Allah kan demikian. Jelas ini bahwa klaim daripada si Fatimah Sa'diyah mengatakan Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan bahwa aslinya tidak ada kata-kata Allah dan Tuhan adalah kesalahan. Menunjukkan dia bodoh, saya bilang. Tadi saya bilang. Si Natalia bilang, ketika saya dengarkan pengajian di TV atau azan di TV, saya matikan. Apa kata dia? Kenapa dimatikan? Hidupin saja. Biar bersaing antara TV dan azan loh. Logiknya Anda ini nggak main, oke? Di sini jelas ya, dia sering salah logika ya. Dan di sini bukan salah logika lagi, dia sudah mengklaim sesuatu yang salah ini. Dia mengatakan bahwa dalam kitab LAI tidak ada kata Allah, ternyata ada kata Theos. Tidak kata Tuhan, ada kata Kurios. Ya, dalam bahasa Arab pun demikiannya jelas ya. Oke, next coba lagi yang lainnya. Ya. Tetapi bahasa aslinya ini adalah memakai bahasa YHWH ya. Tetapi nama YHWH ini tidak boleh disebut dengan sembarangan ya, teman-temannya kalau perlu tahu. Makanya terjemahan Alkitab di seluruh dunia itu tidak memakai bahasa YHWH tapi dirubah ya menjadi Tuhan gitu ya. Tetapi masih tetap punya ciri bahwa pribadi Tuhan di dalam Alkitab dengan Tuhannya dalam Al-Qur'an itu berbeda, tidaklah sama ya. Kalau di dalam Alkitab itu Tuhan itu hanya terjemahannya, tapi nama aslinya bukan terjemahan. Tuhan di dalam bahasa aslinya itu YHWH, tetapi orang-orang Yahudi menyebutnya dengan sebutan Hashim. Tapi kalau di bahasa aslinya itu artinya Adonai. Mereka memakai nama ganti Hashim seperti Kata-kata Hasem kah, Adonai kah, kata keterangan gitu ya. Nama zatnya adalah Allah. Ingat ya, nama zatnya adalah Allah. Yahweh sendiri, seorang lagi ya. Yahweh sendiri itu bukan nama pribadi loh, tapi nama keterangan atau sifat. Silakan ditanya kepada yang jagoan ya, Dr. Bambang Nursena, tanyakan. Yahweh itu apa? Apakah nama pribadi Tuhan, apa nama sifat Tuhan? Kalau kita lihat daripada artinya apa? Tanya coba kepada, jangankan ke Fatimah Sa'diyah ya, yang tidak jelas pendidikannya apa S1, S2, S3. Tanyakan kepada Dr. Deki aja yang doktor itu. Coba tanyakan, Yahweh itu apa artinya? Bingung, paling-paling sesuai kitab yang saya baca dalam terjemahan, Yahweh itu adalah I am who I am. I am that I am. Aku adalah aku. Itu kan tidak ada maknanya, tidak ada sense-nya, tidak ada no matching, tidak ada matching. Apa itu artinya? Aku adalah aku. Kalau kita lihat daripada Yahweh apa sih? Ihya kan gitu. Ihya hilladzi. Kalau dalam bahasa Arabnya kan ihya itu hidup, allati adalah yang, ihya itu hidup, hidup yang hidup. Kalau bahasa Ibraninya apa? Ehyeh, eser, ehyeh. Sama kan? Ehyeh ya hidup, eser yang, ehyeh ya hidup. Ehyeh dalam bahasa Arab namanya ihya. Di dalam Ibrani satu rumpun jadi ehyeh. Alladzi menjadi eser kan gitu. Ehyeh menjadi ihya lagi, sama. Dalam Islam itu sudah jelas tuh. Al-hayy wa yuhyi. Allah yang menghidup dan menghidupkan. Jelas. Ya, demikian. Anda tidak paham apa itu Yahweh. Yahweh itu bukan nama pribadi, itu keterangan sebenarnya. Bukan nama zat, bukan, ya. Apalagi Adonai dan seterusnya.
Bukan, Anda tidak paham masalah ini. Oke? Next. Seperti itu ya. Jadi tetap beda. Kalau Hasim itu adalah nama daripada bukan pribadi YHWH itu. YHWH sesembah. Coba kita cross check mungkin dalil tentang Allah dalam Alkitab. Janganlah kamu mengikuti, tetapi ya tidak masalah dirinya telah mengikuti saudara Natalia Iri. An-Naml 91 bunyinya seperti ini. Aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Mekah yang telah menjadikannya suci, gitu ya. Jadi bertentangan dong dengan Ulangan 6 ayat 14 tadi, ya. Udah jelas ya, sangat bertentangan. Mari kita cek ya yang dimaksud dengan Quran An-Naml tadi 91 ini ya. Innama umirtu, innama sesungguhnya kan ya aku, umirtu, sungguhnya ya, innama sungguhnya, umirtu aku ya gitu ya, mirtu perintah. Innama sungguhnya aku diperintah an a'buda kan gitu. Menyembah Robba hadhil balad, maaf, hadhil baldatil laudhi. Hati-hati ini. Rob itu berarti bisa juragan, bisa pemilik, bisa pengasuh. Hadhil balad, kota ini atau negeri ini. Yang, hati-hati nih. Jadi yang haramaha, haramaha berarti kan menjadikan dia tanah haram atau menjadikan dia suci kan gitu kan. Walahu kullu syai'in, dan darinya lah segala sesuatu berasal dari, dan darinya lah segala berasal daripada segala sesuatu. Wa umirtu, dan tidak, dan umirtu, dan menyuruhmu an akuna, itu kan, an akuna itu menjadi bagian minal muslimin, menjadi orang-orang muslim. Jadi ini apa artinya? Aku apa nih? Sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Tuhan pemilik, ingat ya, bukan Tuhannya kota ini, Tuhan pemilik kota ini yang menjadikannya tanah haram atau tanah suci. Walahu kullu syai'in, dan darinya lah segala sesuatu, asal segala sesuatu. Wa umirtu, itu, dan menyuruh kalian gitu ya, an aku minas solihin, untuk menjadi bagian daripada orang-orang muslim. Ini apa? Bukan berarti kita menyembah Tuhan dari kota ini, bukan. Tuhan pemilik Robba hadhil balad berarti apa? Tuhan pemilik kota ini gitu loh. Bukan berarti Tuhannya kota ini. Berarti kalau kita di luar Arab berarti Tuhan itu bukan lagi sebagai Tuhan, bukan. Dia kok Tuhan pemilik kota ini gitu. Tuhan pemilik kota ini bukan berarti dia hanya Tuhan di situ saja, bukan. Kenapa? Walahu kulli syai'in, ini darinya lah segala sesuatu. Tuhan pemilik kota ini apa? Ini menerangkan juga apa? Bahwa dia, Tuhan itu yang memiliki kota ini dalam konteks apa? Yang telah mengharamkannya, menjadikannya tanah haram. Jadi arti daripada hadhil balad itu apa? Tuhan pemilik kota ini yang telah membuat kota itu gitu menjadi tanah haram. Jadi konteks ini bukan konteks bahwa Allah itu, Tuhan Muhammad itu, Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Islam itu adalah Tuhannya orang Arab, bukan. Itu apa? Tuhan yang memiliki kota ini, dan kota ini dibuat Allah sebagai tanah haram, begitu loh. Dan darinya lah segala sesuatu. Jadi ini bukan berarti Islam itu menyembah Tuhan yang lokal, salah. Wa marsanaka ila rahmatil alamin, kan gitu kan? Tidaklah kuutus engkau kecuali untuk rahmat untuk segenap alam, ya. Nah, apalagi misalkan alhamdulillahi rabbul alamin. Segala puji bagi Allah, Robbu kan gitu kan, juragan, pemilik kan ya, alamin, pemilik alam gitu. Ya, jadi jelas dia bodoh menafsirkan ayat ini. Gitu ya. Maka dia mengartikan bahwa ayat ini seolah-olah kesannya Tuhannya orang muslim itu lokal. Salah. Anda salah. Ya. Ini mengartikan bukan berarti Rasulullah disuruh untuk menyembah Tuhannya kota ini, bukan, menyembah Tuhan pemilik kota ini yang membuat kota ini menjadi tanah haram, dan darinya lah segala sesuatu gitu loh. Demikian ya. Oke, kita coba lagi. Kata dia karakteristik daripada Tuhan Islam itu beda dengan Tuhannya Musa. Salah juga. Halo. Ini Musa berkata ini. Ini Musa dialog. Dalam mana nih? Dalam Keluaran 346 ya.
Nih, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan. Allah penyayang pengasih. Allah penyayang pengasih ini kan Bismillahirrohmanirrohim. Atau dibaliklah. Bismillahirrohmanirrohman. Itu kan? Itu apa sih? Itu kan lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Bismi dengan nama Allah. Bismillah. Allahurrohmanirrohim. Ini kan Allah. Nih. Allahnya ini Ar-Rahimnya ini, Ar-Rahmannya ini, pengasihnya Ar-Rahim. Jadi ini apa? Allah penyayang dan pengasih. Dalam konteks Tuhannya Musa adalah ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Allah mana? Ya Allah Islam dong. Jadi kalau dibilang, oh beda loh konsep Allah itu antara Allahnya yang Musa sama Allahnya Islam, salah. Sama, Tuhannya sama, perintahnya pun sama. Ini contoh. Ingat nih, dalam Ulangan. Hai Bani Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan yang Esa. Ini apa nih? Ajarannya Musa. Tuhannya Musa berkata demikian. Sekarang mari kita lihat Tuhannya Yesus nih. Yesus berkata, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Allah yang Esa. Sama kan? Oke. Dalam apa lagi? Dalam Yohanes sama juga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kan gitu. Satu-satunya ehad. Berarti apa? Ajaran Musa sama dan ajaran Yesus sama juga dan ajaran Islam. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ini. Tuhan itu esa. Qul katakanlah huwa dia. Allahu ahad. Allah yang esa. Tuhan Allah kita esa. Jadi sama. Al-Quran mengatakan dalam Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, dalam Markus 29 Markus 12:29 juga mengatakan Allah itu ehad gitu. Dalam Ulangan 6 dalam Ulangan 6 ya, Ulangan 6 4 juga Allahu ahad juga sama. Dan ini berkuat tadi kan ya nih. La ilaha illallah, tiada Tuhan bahwa Tuhanlah Allah, tiada Tuhan selain ini namanya la ilaha illallah kan gitu. Ini sama di Quran juga sama. Tidaklah diutus nabi kecuali mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Jadi itulah kesimpulan kita, review kita apa? Di sini jelas ya. Cara berpikir dan wawasan daripada Fatimah Saktiani masih low, masih zero, masih nol ya di bidang Alkitab. Ya, dia belum paham tentang makna-makna Alkitab, juga belum paham Alkitabnya, tapi terserah dia sih, nggak apa-apa. Ini kan namanya mereview. Berarti apa? Berarti murtadnya, mu'alafnya Natalia Iriani ini ya sesuatu yang memiliki memiliki dasar saya kira. Ya, dan kalau lihat kecerdasannya ya cerdas Natalia Iriani dong daripada Fatimah Sakdia. Sakdia tidak paham, mengatakan bahwa LA itu salah loh, mengatakan ada Allah, ada Tuhan, padahal dalam Alkitab asli tidak loh. Dalam kitab Bible linearnya ada kok, Kurios, Chaos ada. Anda sudah salah di sini. Dari mulai menafsirkan azan aja dimatikan TV, Anda sudah error ya, logiknya. Ketika kita mengatakan di LA itu tidak ada kata-kata Allah, tidak ada kata-kata Tuhan. Faktanya dalam Markus Bible Hub ada kok. Oke, ya demikian saja segera. Dan dia salah menafsirkan di Quran ini ya. Ini bukan berarti Muhammad disuruh untuk menyembah Tuhannya kota ini. Tuh, Muhammad disuruh untuk menyembah Tuhan pemilik kota ini yang telah menjadikan kota itu sebagai kota yang haram. Nih, kota yang suci. Dan darinya lah segala sesuatu. Esensi Allah Islam itu ya tadi. Alhamdulillahi Rabbul Alamin, yaitu pemilik daripada segenap alam, bukan hanya pemilik daripada Ka'bah saja. Dan dia bilang Tuhannya Islam beda loh sama Tuhannya Musa. Lihat aja ini, nih Musa berdialog sama Tuhan. Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Ini apa nih? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi Allah. Ar-Rahmani penyayang ya. Ar-Rahimi pengasih. Oke? Itu apa tuh? Itu nama Allah dalam Islam kan, yang ada pada Alkitab, dalam Quran kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua ayat menggunakan pembukaannya Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja ya, demikian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.